Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Oh, ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi saudara, come on. Lebih dahsyat lagi, come on. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara boleh lihat samping kiri, samping kanan saudara, berikan jabat tangan yuk. Katakan, Tuhan itu baik, sungguh teramat baik. Haleluya. Saya percaya kita semua siap untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Puji Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa, kami anak-anak-Mu datang di tempat ini. Kami mencari wajah-Mu. Kami bawa hidup kami taruh di mesbah-Mu Tuhan. Bawa kami naik ke gunung kudus-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu dalam kemuliaan hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, di tempat ini Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Kekuatan, kesembuhan pasti terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Come on. Yuk tepuk tangan memuji Allah kita. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Kedua tangan tinggi-tinggi sudah. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yuk kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan dua tinggi-tinggi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sama-sama lompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan iman. Dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Let's go. Imanku berkata, Tuhanku Katakan hebat. hebat. Yesusku. Yesusku berkata, Aku kuat. kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, Haleluya. ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang keras, saudara. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Amin. Yesusku berkata, Yang muda siap-siap lompat. kuat melangkah Are you ready? bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak,
Haleluya, silakan duduk kembali saudara. We worship you. We worship you. We worship you. Worship you. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap persembahan di bawah kebanggaan. Tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatan, pengharapan, ku serahkan semua hanya bagimu. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatan, harapan, ku serahkan
Angkat dua tangan tinggi-tinggi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan senang jiwaku, ku sembah Kau dengan senang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan senang jiwaku, ku sembah Kau dengan senang hidupku. Sembah Kau dengan senang hidupku. Senang hidup, senang nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaan tak ada artinya selain untukmu. Senang hidup, senang nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Hidup kami taruh di mezbah-Mu Tuhan. Kiranya berkenan di hati. Kebanggaan, kejayaan kami tidak ada artinya Tuhan. Mari mulai menyembah Tuhan, saudara. Katakan Tuhan, Lord, I give you my heart, give you my soul. Lord, I love you so much.
so much, Lord. We worship. Bersama para singer saudara, dengan pujian ini akan ku sembah Kau. Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Kuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. One more time, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat saja yang nyanyikan pujian ini. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tanpa musik saudara sembah Tuhan beberapa saat. Jesus.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hanya Yesus yang kami sembah di tempat ini. Hanya Yesus yang kami muliakan di tempat ini. Raja di atas segala raja, yang layak menerima kemuliaan, kepujian, kehormatan, kejayaan, kekayaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Gilgal. Bolehkah sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Baik, jangan dulu duduk ya. Kita akan family time dan Bapak Ibu bisa keluar dari tempat duduk, menyapa satu dengan yang lainnya. Kasih salam selama 1 menit ke depan. Mungkin yang belum kenal kita bisa kenalan dan kita family time dari sekarang, dipersilakan. Dan katakan kepada semua yang dijumpai, mau libur di mana? Karena minggu ini kita liburan semuanya dan rencana mau libur di mana? Mungkin yang belum kenal bisa kita kenalan, tanya nama siapa, tinggal di mana. Masih ada waktu. Family time selesai. Dipersilakan duduk. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini bersama dengan kami. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Dan jika Bapak Ibu ingin bertanya tentang visi gereja kita, Gereja Gilgal, Bapak Ibu bisa menemui hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu. Dan yang mau bertanya juga atau mau ingin didoakan, silakan Bapak Ibu menjumpai hamba-hamba Tuhan yang sudah siap untuk melayani Bapak Ibu, Saudara. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepanjang minggu berjalan ini. Dan di minggu ini doa Jumat diliburkan karena masih cuti bersama. Tapi kami sampaikan pada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap berdoa di rumah masing-masing ya. Dan Bapak Ibu untuk ibadah youth hari Sabtu juga diliburkan. Mana anak-anak youth? Wah, tetap antusias? Oke. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mana antusiasnya untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Sri Mulyani untuk menyampaikan firman Tuhan di siang hari ini. Iya, sekali lagi berkemuliaan buat Tuhan Allah kita, lebih luar biasa lagi. Oke, mari kita berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hidup kami, hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid, hati yang rela dinasihati, ditegur. Dan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semuanya. Dan pun sukacita kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi, berikan lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Sebetulnya kalau Bapak Ibu Saudara bertepuk tangan itu salah juga menghilangkan rasa nervous sedikit, groginya sedikit. Karena hari ini ada Bapak Gembala senior, founder kita, Om Biem dan juga Bunda. Dan juga ada tamu agung kita, ada Cici. Ya memang tadi sudah sedikit agak grogi, ini lebih grogi lagi. Tetapi tidak apa-apa ya, tentunya banyak orang yang mendoakan saya. Ya tanpa berlama-lama kita akan membahas firman Tuhan tentang attitude. Attitude atau sikap.
karena GBI Gilgal Manado sedang membahas tentang pemuritan, tentunya attitude atau sikap seorang murid Yesus. Ya, tanpa berlama-lama kita buka Alkitab kita, firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini perkataan Paulus kepada muridnya, kepada anak rohaninya Timotius. Paulus menyampaikan pesan ini kepada Timotius supaya Timotius boleh menjadi teladan. Sikapnya itu loh yang Paulus kepingin supaya Timotius itu boleh menjadi teladan. Dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Tentunya Paulus bisa menyampaikan itu kepada muridnya, kepada anak rohaninya Timotius. Karena Paulus terlebih dahulu lihat figur, lihat teladan dari Yesus. Dan dia mau bagikan kepada anak rohaninya atau muridnya. Dan kalau saat ini kita mengaku sebagai muridnya Yesus, tentunya teladan kita atau guru kita siapa? Yesus. Yang perlu kita teladani adalah Yesus. Karena Yesus adalah guru agung kita. Jadi sikap kita ini harus berpadanan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tadi pagi sebagai pembuka saya sedikit bersaksi tentang kegagalan saya dalam menjaga sikap. Saya sudah sekolah Alkitab dan saya sudah melayani Tuhan cukup lama. Tetapi ketika masuk pernikahan awal-awal itu bagi kami ya termasuk suasana yang cukup menegangkan. Karena saya menjadi istri yang tidak menjadi pelaku firman. Saya mengambil sikap yang tidak baik. Karena saya tidak tunduk kepada suami tapi saya nanduk. Saya masih ingat dulu waktu Om Bem telepon saya waktu saya ada di kampus. Karena ternyata Om Bem habis dari Manado interview sama Pak Franky ketika Pak Franky mau gabung dengan Gilgal waktu itu. Dan Pak Franky rupanya ditanya, sudah punya teman dekat belum? Dan waktu itu kami memang sudah tunangan. Nah Pak Bem bilang, kalau memang sudah serius lebih baik menikah. Di Manado ini pelayanan katanya. Jadi singkat cerita waktu itu Pak Franky infokan dan Pak Bem waktu telepon sama saya. Boleh enggak mau kenalan, saya Wemogi dari Gilgal. Boleh saya mau ketemu. Singkat cerita saya diundang. Saya diundang ya memperkenalkan diri, ditanya kesibukannya apa, aktivitasnya apa. Dan saya katakan kesibukan saya sementara susun skripsi. Kemudian saya juga sementara ngajar di satu SMA. Habis ngajar saya suka ngelesin. Habis itu suka ada di pelayanan di satu gereja. Saya pelayanan di daerah Bandengan Selatan waktu itu. Dan tiba-tiba saya mendapatkan pertanyaan yang sangat tidak saya sangka-sangka. Kira-kira kamu setiap bulan dapat berapa dari semua kamu kegiatan? Saya bilang aduh saya malu, saya minder. Saya ngajar iya ngajar tapi saya masih honor. Saya juga beraktivitas, saya cuma ngelesin anak sekolah. Kemudian saya juga cuma pelayanan. Terus ini ditanya begitu saya malu, saya minder. Enggak lah, pokoknya yang penting saya cukup untuk 1 bulan. Waktu itu enggak, kalau boleh, kalau kamu mau malu bilang, Om Bem sodorkan kertas dengan pulpen, tulis jo kata. Waduh saya bingung mau tulis atau nyadak, mau tulis atau nyadak karena malu. Kaget nanti diketawain, takutnya diketawain gitu loh. Tapi saya langsung ya jujur saya tulis. Dari ngajar sekian ini sekian, terus waktu saya kasihkan Om Bem itu saya sedikit gemetaran ya takutnya ya udahlah. Pokoknya mau dipandang sebelah mata yang penting saya jujur saya seperti itu. Dan Pak Bem bilang, saya kaget. Ternyata Pak Bem kaget, saya juga kaget. Wow, kamu besar loh. Kamu tahu nggak si Franky itu di Manado nggak dapat segitu. Jadi kamu nanti siap nggak kalau kawin dengan Franky gini bla bla bla. Saya jadi kaget. Saya pikir saya akan diolok-olok karena kecil sekali duit sebagian. Tapi ternyata waktu itu Pak Bem bilang, wow besar loh kamu. Intinya ceritanya waktu itu Om Bem bilang bahwa siap nggak saya mau ngikut suami katanya nanti ke Manado. Dan jujur hasil pertemuan kami dengan Om Bem waktu itu membuat saya itu dalam keadaan orang zaman sekarang galau. Saya bingung, jadi kawin gak ya? Saya kira-kira kalau di Manado bagaimana hidupnya enggak ya? Karena kan baru kali ini saya waktu itu loh ya, saya mau pergi jauh dari orang tua harus nyebrang pulau.
paling jauh-jauhnya di Jakarta waktu itu, ke rumah saya Salatiga Jakarta bisa cuma naik bus semalam nyampe. Kalau sekarang ada jalan tol cuma 4 jam 5 jam nyampe. Jadi waktu itu pikiran, saya waktu itu walaupun saya sudah semester terakhir, tapi Pak Eras masih membutuhkan saya untuk membantu mengawasi anak-anak yang tinggal di asrama. Jadi saya masih tinggal di asrama. Kami setiap pagi doa pagi. Pak Eras bilang begini, "Nak, sudah 2 minggu ini Bapak perhatikan kamu kok kayaknya gelisah, kamu kayaknya sedih, ada apa, ada pergumulan apa, siapa tahu Bapak bisa bantu." Saya ceritakan, habis pertemuan dengan Om Ben dan sebagainya ini. Akhirnya Pak Eras bilang, "Nak, kamu harus belajar menjadi pelaku firman, istri harus ngikut suami. Dan kalau suamimu melayani Tuhan, kamu ndak usah khawatir. Melayani raja di atas segala raja, yang penting motivasimu benar, sikap hatimu benar, kamu ndak usah takut. Nikmati, jalani prosesnya dan alami juga janjinya." Pak Eras pesan seperti itu. Nah, karena waktu itu sudah mendapatkan kayak sepertinya kekuatan, saya bilang, "Iya, oke. Saya siap mendampingi di Manado." Dan singkat cerita, sampailah saya di Manado. Waktu itu kantor sekretariat masih di Jalan Toar yang sekarang gereja juga di atas itu. Kami dulu kan di situ. Saya tinggal di Kalase yang di dekat Boboca. Boboca tahu yang dulu Boboca, itu ada lorong naik, nah kami tinggal di situ. Jadi setiap hari kami kan harus ngantor. Jadi harus dari Kalase ke Terminal Malalayang, Terminal Layang, naik ke arah 45, turun di Golden, di belakang Golden. Kalau pas waktu itu misalnya ada berkat lebih, bisa naik mikro lagi 1 kali, turun di Toar. Kalau enggak jalan kaki dari Golden. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan masih aman. Karena apa? Peluru masih kuat. Waktu itu tabungan saya masih cukup, jadi nggak dapat rasa bilangnya. Tapi setelah semenipis dan so abis, nah di situ tanduk saya keluar. Sikap saya tidak baik, menjadi istri yang tidak tunduk tapi nanduk. Tapi kami tidak pernah waktu itu ngomong ke Om Bem atau ke Bunda, "Gini loh begini enggak," karena kami juga tahu beliau terlalu banyak yang dipikirkan. Ke orang tua kami masing-masing juga enggak pernah. Waktu itu kami cuma curhatnya ke Tuhan. Pernah ada di level enggak ada makan, mau beli beras, buku diambil, cari siapa tahu ada yang nyisip. Oh ada, waktu itu dapat beli beras. Pernah juga cari di jas, kantong jas. Siapa tahu waktu ibadah terus tas sisip ada sisa yang belum dipakai. Ada pernah ada di level itu. Dan di level itulah sikap saya ternyata tidak baik. Saya nanduk, saya bilang, "Saya mau ke Jakarta." Ternyata saya di sini, saya nggak bisa mengembangkan talenta saya. Saya di sini cuma kalau di rumah cuma dengernya tuh jangkrik. Rie-rie, apa ya kalau bahasa Indonesia rie-rie saya nggak tahu ya, pokoknya rie-rie ya, jangkrik begitu. Sedih saya. Nah suami saya cuma bilang, "Bersabar." Saya terus ingat pesannya Pak Eras, nikmati dan jalani prosesnya. Nanti kamu alami janjinya Tuhan dan nikmati. Jadi oke Tuhan, bersabar. Dari naik mikro dipercayakan. Ada mobil yang gantian dipakai, kemudian dipercayakan motor dan sampai selanjutnya mengalami peningkatan. Ketika sikap kita baik, benar memang mendatangkan berkat Tuhan. Tapi kadang-kadang sikap kita kan meragukan Tuhan, sebagai murid Tuhan, tapi kok kayaknya Tuhan kira-kira tolong enggak ya? Bisa enggak ya? Nah, Paulus mengingatkan Timotius, di dalam pelayanan itu enggak gampang. Bicara kita, tingkah laku kita, itu dinilai orang. Tadi saya katakan, saya pernah ngelihat sekarang yang baru booming. Saya kurang tahu kalau Bapak Ibu sudah jemaat Tuhan pernah ngelihat. Ada WL, ibu-ibu ini. Wow, kalau WL katanya luar biasa. Tapi ternyata dia di rumah, tukang pukul suaminya. Sampai tahu Tuhan, dulu mungkin saya jahat tapi suami jangan tanduk tapi enggak dia pukul Tuhan. Untung kita enggak sampai segitunya. Menyesal, sikap saya terlalu buruk terhadap suami saya. Suka mempengaruhi, ayo balik ke Jakarta. Ngapain di sini? Saya nggak dapat apa-apa, yang adanya malah justru. Tapi kan saya juga nggak mau minta sama orang tua, malu. Saya coba datangnya kepada Tuhan dan disitulah malah justru diizinkan Tuhan ngalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan.
Saya ingat burung di udara aja Tuhan pelihara kok. Yang penting sikap kita loh. Sebagai pelayan Tuhan itu seperti apa? Bagaimana? Jangan juga minta-minta. Saya selama ada di sini, mungkin kalau ada jemaat yang lama. Walaupun pernah ada di posisi seperti itu, enggak pernah datang. Kasih kok kemari ya, enggak ada doi mau beli beras. Kasih kok kemari, mau naik auto atau mobil, enggak pernah. Itu namanya bikin malu Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Yang saya lakukan saya cuma berjalan dengan iman dan suami. Dan sampai sekarang kalau Bapak Ibu Saudara ngelihat Amurang bisa sampai sekarang. Saudara itu bukan simsalabim, lewat prosesnya yang panjang. Dan saya berkali-kali saya mempengaruhi suami saya waktu itu dengan sikap saya yang gak baik. Balik ke Jakarta. Karena jujur masih banyak gereja yang besar yang menanti untuk saya bisa pelayanan. Tapi suami saya tipe orang yang tidak mudah digoyahkan. Enggak, kalau Tuhan bukan yang nyuruh. Waktu ada dilema pelayanan, ada banyak yang pergi meninggalkan ini kok saya tanya. Jadi kesempatan ya, ini kita balik ke Jakarta. Enggak, kita tetap di sini. Saya sudah menumpukan figur rohani, orang tua rohani. Jadi ya Tuhan saya pikir di saat seperti ini mau diajak ke Jakarta tetap enggak mau. Ini singkat cerita kami balik kemana dulu. Itu menentukan sikap kita bagaimana sebagai pelayan Tuhan diuji loh ya. Benar, jadi teladan enggak? Dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita. Kalau kita baru mengalami masalah sedikit aja sudah kayak itu hitungan dengan Tuhan. Sudah bikin ini, sudah melakukan banyak hal. Tetapi mana Tuhan kayaknya nagih Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa untuk memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Jadi waktu itu saya langsung berdoa, Tuhan minta ampun, saya sudah salah. Selama ini sikap saya ternyata nggak jadi berkat. Jemaat kan nggak tahu toh, baru tahu ini toh. Ternyata ibu sih ternyata dulu itu suka nanduk ya sama suami ya. Kayaknya Jawa orang kalem ya. Enggak, saya dulu nanduk. Nggak ketahuan toh. Saudara juga demikian loh. Banyak pelayan-pelayan Tuhan itu cuma berperan. Sebagai WL, sebagai pengkhotbah. Tapi setelah perannya ditinggalkan di rumah, mungkin kehidupannya, sikapnya itu tidak baik. Tidak menunjukkan sebagai pelayan Tuhan. Oleh karena itu mari saya juga baru belajar di area itu. Terus mau memperbaiki sikap kita. Karena itu yang diperhatikan Tuhan juga sebagai murid-muridnya atau sebagai pengikutnya dari kita. Tuhan lihat sikap kita. Enggak cuma talentanya saja yang diperhatikan tapi sikap kita. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari perbedaan sikap Daud dan Saul. Kenapa saya tertarik untuk menyampaikan perbedaan sikap Saul dan Daud? Karena dua hamba Tuhan ini adalah orang yang sama-sama diurapi oleh Tuhan. Daud seorang raja, Saul juga seorang raja. Tapi kan Saul dulu yang jadi raja. Dan dua-duanya diurapi oleh Tuhan. Tapi mereka ada perbedaan yang mencolok sekali, yaitu apa? Sikapnya. Kita belajar yang pertama sikap Daud. Saya tidak akan membacakan ayatnya, tetapi Bapak Ibu Saudara nanti bisa mencatatnya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Di situ mengisahkan bagaimana ketika Daud sedang melarikan diri dari istana karena anaknya Absalom mau mengkudeta dia. Dan Daud memilih untuk dia keluar meninggalkan istananya. Dalam perjalanan pelariannya, Daud ketemu dengan salah seorang keturunan Saul namanya Simei bin Gerar. Dan Simei ini sendirian ketemu dengan rombongan Raja Daud dan pengawal-pengawalnya. Simei apa yang dilakukan oleh Simei? Mengutuk Daud, melempari Daud, merendahkan Daud. Tapi sikap Daud apa? Dia memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu salah satu sikap yang Yesus ajarkan bagi setiap kita murid-muridnya untuk kita miliki. Hamba Tuhan, namanya hamba. Kita cuma hamba, jadi tidak boleh kita mau bersikap tidak rendah hati. Nanti kita akan bahas tentang sikapnya Saul. Bagaimana Saul menjadi pribadi yang sombong. Rendah hati itu harus menjadi sikap kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Daud itu waktu ketemu sama Simei ini sudah raja loh. Dan dia waktu itu bersama-sama dengan para pengawalnya. Dan para pengawalnya malah ada seorang yang bilang, aku mau menangkap
orang itu dan memenggal kepalanya, tapi Daud melarang. Pernahkah kita diperlakukan orang-orang di sekitar kita kayak dikutukin, dikata-katain yang gak baik? Bagaimana sikap kita? Adakah kerendahan hati atau mau keluarkan kefasihan kita dalam berkata-kata? Sebagai murid Kristus atau pengikut Yesus, kita harus tunjukkan sikap kita, kerendahan hati kita. Mungkin ada yang sedang di level seperti itu. Diperlakukan dengan cara yang tidak enak. Padahal saudara mungkin ada kemampuan untuk menunjukkan perlawanan. Tapi gak perlu. Sikap Daud rendah hati. Yang kedua, belajar dari sikap rendah hati itu dari seorang perwira yang di Kapernaum. Perwira yang sangat rendah hati. Perwira Kapernaum ini adalah perwira Romawi. Dan kerendahan hatinya ini yang membuat Yesus terkagum-kagum atau terpesona dengan sikapnya. Nanti bisa dibaca di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Di situ mengisahkan ketika Yesus ada di Kapernaum, datang seorang perwira mendapati Yesus dan meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dan Yesus bilang, oh ya, aku mau datang ke rumahmu. Tetapi apa yang dilakukan oleh perwira itu? Oh Tuhan, jangan. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dia perwira loh. Dia perwira minta tolong Yesus untuk datang ke tempatnya untuk menyembuhkan hambanya. Dan Yesus ketika mau datang, dia malah menolak. Tidak perlu datang Tuhan. Aku juga seorang pemimpin. Kalau aku menampakkan sesuatu perintah kepada bawahanku, maka bawahanku akan melakukannya. Dan iman perwira itu membuat Yesus terkagum. Terheran-heran, terpesona. Bapak Ibu Saudara, selama ini sikap kita membuat Yesus terkagum-kagum atau malah justru membuat Yesus malu? Apakah ketika kita membutuhkan Yesus dan seakan-akan Yesus waktu itu menunda untuk tidak menolong? Apakah kita tetap mau percaya dan berharap dan bersikap yang baik atau malah justru kita bersikap yang tidak baik? Perwira ini mampu membuat Yesus terkagum. Saya dibilang Tuhan, saya juga kepengen loh membuat Yesus, saya tuh pengen membuat Tuhan itu terkagum atas diri saya. Terkagumnya itu bukan enggak usah dengan yang sulit-sulit. Bagaimana sikap kita yang kita jaga menjadi sikap yang baik. Itu ternyata membuat Yesus atau Tuhan itu terkagum. Jadi kalau selama ini sikap kita enggak menunjukkan sebagai pengikut Tuhan. Tanpa kita sadari sebetulnya kita tuh suka bikin malu Tuhan. Membuat malu Tuhan. Jadi mari jaga sikap kita, tetap miliki kerendahan hati. Belajar kerendahan hati yang ketiga adalah dari seorang perempuan dari Kanaan. Perempuan ini mengalami perlakuan tidak baik dari murid-murid Yesus. Kenapa? Karena ketika dia melihat rombongan Yesus, dia berteriak-teriak. Dia minta untuk Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi murid-murid Yesus kan waktu itu ngusir dia. Jangan. Kamu ganggu aja. Tapi dia tetap ikut Yesus. Dia tetap berkata, Yesus kasihani aku, tolong aku. Dan ketika waktu itu Yesus berkata begini, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Iya, tapi perempuan itu tetap deketin Yesus. Dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya ini Yesus jawabannya nyakitin loh ini loh. Kata Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara pernah dikatain hamba Tuhan begitu? Ketika butuh pelayanan, hamba Tuhan malah ngomongnya tuh nggak enak gitu, nyelkit gitu ya, nyakitin gitu. Paling kita bilang, oh enggak mau kedua kali datang ke gereja itu. Perempuan ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari murid-murid Yesus dan termasuk dari Yesus. Waktu itu mengeluarkan perkataan yang kurang mengenakan. Tapi dia menjawab perkataan yang luar biasa. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
rendah hatinya dia itu akhirnya mendatangkan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus datang ke rumahnya, anaknya sudah disembuhkan. Kadang-kadang kita minta pertolongan sama Tuhan tapi kita tuh suka maksanya itu loh. Nggak apa-apa maksa, tapi kita sabar nanti waktunya Tuhan. Sikap kita harus tetap yang baik. Kadang-kadang kita suka ya berusaha untuk memaksakan Tuhan menuruti atau menjawab doa kita. Itu tidak salah. Tapi bagaimana cara kita bersikap yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah sekarang sikap yang kedua dari Daud. Daud seorang raja, tapi dia mau ditegur. Dia mau dinasehati ketika dia melakukan kesalahan. Kita nanti bisa belajar dari 2 Samuel pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-10 dan lompat. Ini mengisahkan bagaimana ketika Daud jatuh. Ketika dia mengingini Batseba, jatuh dalam dosa. Dia merencanakan yang jahat sehingga Uria panglimanya sendiri dikirim perang dan dia sendiri mengingini istrinya. Dan waktu itu Nabi Nathan menegur dia. Waktu Daud ditegur oleh Nathan itu dia jadi raja, sudah di istana. Tapi dia mau ditegur. Saya mau bertanya bagi jemaat Tuhan yang ada. Adakah kita semua masih siap ditegur ketika kita melakukan kesalahan? Atau kita merasa, siapa kamu? Sok-sokan negur. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang menegur kita. Tandanya orang itu sayang sama kita. Bersyukurlah kalau ada orang yang masih menasehati kita. Tandanya itu orang itu masih perhatian sama kita. Tapi sayangnya banyak orang Kristen sikapnya loh. Nggak mau ditegur. Nggak mau dinasehati, dengan kata lain nggak mau diingatkan. Nanti kita pulang dari tempat ini saling mengoreksi diri. Apakah kita pernah ada di area seperti itu? Ada orang negur kita tapi kita malah marah-marah. Itu bukan murid Kristus. Itu bukan sikap murid Kristus. Sekarang kita mau belajar dari sikapnya Saul. Kalau tadi Daud rendah hati, Saul ini kebalikannya. Saul ini sombong. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-9 dan seterusnya itu mengisahkan bagaimana Saul tidak sabar menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Tugas yang harusnya dilakukan oleh Samuel, Saul lakukan karena dia merasa, oh aku raja, aku berkuasa, aku bisa melakukan apa saja yang aku mau lakukan, aku raja, aku bisa. Sering kali kita merasa sombong. Apa sih yang bisa kita sombongkan? Ibu enggak tahu mobil saya 5 loh Bu. Rumah saya di setiap kota ada. Jangan sombong, dunia sekarang sedang digoncang. Ingat beberapa bencana yang belakangan ini terjadi. Banjir, mobil-mobil mewah itu kayak mobil mainan. Ya, cuma kayak mobil mainan itu jadinya mungkin sampah itu. Rumah, gedung-gedung besar, tinggi, megah, runtuh. Bahkan kemarin saya mendengar ada doa Sabtu kan ada yang sharing itu kerja di Bank BNI kok anaknya Pak Wijaya Bayu. Ada seorang konglomerat stres karena apa? Saham turun dalam 1 hari kerugiannya dia triliun. Saya bilang triliun itu duit yang model kayak mana ya? Saya 1 M aja kayaknya belum pernah ngeliat. Ya memang belum sih jujur. Belum pernah ngeliat ini triliun. Kayak model bagaimana ya? Itu kalau di koper kira-kira atau mungkin ya saya nggak ngerti lah pokoknya banyak ya. Habis dalam semalam. Jadi kita apa yang mau kita sombongkan? Halo? Sikap kita itu yang harus kita pertahankan di saat-saat dunia semakin jahat ini. Bagaimana kita mau menjaga sikap kita untuk tetap jadi berkat? Kita mungkin harus menginjil, kita harus menjadi memuridkan iya. Tapi kita tidak usah memuridkan di luar dulu. Di keluarga kita bagaimana kayak tadi yang saya alami. Saya mungkin waktu itu lalu tetap melayani iya. Pak Wem mungkin sama Bunda nggak tahu kalau saya dulu di rumah itu saya suka nanduk sama suami saya. Karena nggak tahu kan. Karena hanya berperan. Tapi ketika sungguh-sungguh mau diubahkan. Mulai merubah sikap. Saya nggak mau dari luar dulu orang mau istilahnya ngelihat buahnya. Dari yang dari dekat dulu. Buahnya harus ada.
Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Yang suami bagaimana memperlakukan istri. Istri bagaimana memperlakukan suami. Saya juga baru tahu kalau ternyata ada istri-istri yang suka pukul suami. Di TikTok loh, cari deh, ada tuh. WL itu katanya perempuan. Terus juga ada hamba Tuhan, gembala. Waduh, kalau KKR hebat. Ternyata kalau di rumah juga suka nyiksa istrinya. Kadang istrinya dikurung, cari di TikTok, ada itu. Sampai saya bilang, oh Tuhan. Kalau orang Mabuni, oh Tuhan Yesus. Ada itu. Dan itu real, nyata. Jadi kalau saat ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan sesuatu yang lebih dari yang lain, syukuri. Sikap kita tetap kita jaga. Kerendahan hati harus tetap menjadi bagian kita. Jangan sombong, masih injak bumi. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara merasa gak injak bumi. Itu perlu bersombong. Alias mungkin dia sudah gak ada di dunia. Ya, sikap Saul yang kedua adalah tidak mau ditegur. Tidak mau dinasihati. Nanti bisa dibaca di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Di situ bagaimana? Waktu itu Saul sedang mengejar Daud. Daud belum di istana. Ngejar Daud karena dia merasa Daud itu saingannya dia. Dan dia mendengar dalam salah satu pasukannya. Itu loh, ada seorang imam yang menyembunyikan Daud, bahkan memberikan senjata sama Daud. Waduh, Saul langsung, siapa dia? Imam siapa? Panggil. Maka dipanggillah imam itu dengan keluarganya. Terus imam itu menasihati. Tuanku Raja, Daud ini selama ini menjadi seorang panglima berperang untuk Tuanku Raja. Dia siap mati untuk Tuanku Raja. Dia mengingatkan kebaikannya Daud. Tapi Saul waktu itu hatinya dipenuhi dengan kedengkian, kebencian. Oleh karena itu hati-hati. Kalau hati kita belum beres, belum selesai dengan namanya iri hati dan kedengkian. Hati-hati. Itu bisa membuahkan untuk niat jahat menguasai hidup kita. Waktu itu dinasihati para imam. Tapi Saul tetap. Enggak, karena kamu sudah menyembunyikan Daud, bahkan mempersenjatai dia. Kamu dan keluargamu harus dibunuh. Dan benar, Saul karena ditegur oleh imam itu dan keluarganya dibunuh. Tragis kan? Seringkali kita mungkin bersikap tidak baik ketika ada orang negur kita. Kita nantang, kita berontak, kita menunjukkan perlawanan. Ingat, kalau ada orang yang masih negur kita, kalau ada orang yang masih menasihati kita, bersyukur. Itu tandanya Tuhan masih sayang, mau menyadarkan kita. Jangan berontak, jangan bersikap yang salah. Milikilah kerendahan hati. Jangan sombong. Karena itu baru sebagian dari sikap atau attitude sebagai murid-murid Yesus. Nggak usah kita ngomong tentang firman, tapi sikap kita biarlah berbicara kepada mereka. Sehingga orang bisa ngelihat. Tadi saya belum sampaikan di ibadah pagi. Bulan lalu ada seorang ibu datang beribadah di gereja kami. Ibu ini saya tahu masih simpatisan. Dan anaknya itu tinggal di luar kota, kadang di Bali, kadang di Jakarta. Kalau dia datang ke Amurang, anaknya ini yang nganter mamanya untuk ikut ibadah. Dan waktu pegang tangan, biasanya kan kami sebelum ibadah, kita pegang tangan di mata terus langsung si ibu ini nyamperin langsung. Ibu kita mau bilang, kenapa tante? Kita anak bilang katanya, mama sudah Joshua tua, nggak usah kesana kemari kayak setrikaan. Di situ juga ibadah di situ. Kita lihat Pak Franky dan Ibu Sri itu. Saya lihat figur hamba Tuhan yang tidak pernah menunjukkan muka garang atau bagaimana. Saya bilang, oh Tuhan enggak tahu dia. Saya tuh kalau maksudnya bener loh. Pengerja kami tadi ada masuk ibadah pagi, itu salah satu singernya kita. Saya kalau sementara evaluasi atau bagaimana, kalau Mike masih di tangan Pak Franky, mereka masih ini. Tapi ya saya silahkan, saya berikan kesempatan, mungkin Ibu Gembala ada sesuatu, mereka katanya langsung nunduk kepala. Karena bukan apa, tapi maksudnya saya orangnya kalau ada salah ya salah. Karena saya mau menegur mereka, saya mau menasihati mereka. Kemarin saya baru evaluasi, saya katakan di tim PW. Tim PW-nya kami kan ada anak-anak choir, ada anak-anak rebana jadi masih remaja. Saya katakan, Sang, Ibu enggak mau ngelihat kalian cuma cakap di atas panggung.
Tapi bagaimana sikap kalian dengan orang tua? Bagaimana sikap kalian ketika kalian dengan teman-teman? Itu perlu diperhatikan. Saya mau belajar menekankan, saya mau mengingatkan mereka. Dan saya sendiri juga mau belajar di situ. Jadi mari terus hidupi kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman, menginjil dari dalam lewat sifat kita. Saya akan bacakan sebagai penutup. Attitude adalah sikap kita untuk menentukan orang lain dalam menghormati atau memperlakukan kita. Sikap kita benar atau baik akan mendatangkan kehormatan. Walaupun kita cantik, ganteng, pandai, dan berbakat, tetapi jika sikap kita buruk, maka orang akan menjauhi kita. Karena orang itu tidak nyaman dengan kita. Sikap kita menentukan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kitanya semua bangkit berdiri. Naikkan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau meneladani sikap Yesus. Sempurnakan terus sikap kami Tuhan. Kami mau hidup kami jadi berkat. Mulai dari keluarga kami. Kami mau belajar bersikap yang baik buat keluarga kami. Kami mau bersikap baik buat komunitas kami. Kami mau bersikap baik buat orang-orang yang Tuhan izinkan untuk bersama-sama dengan kami. Karena sesungguhnya dengan kami bersikap baik, kami mempraktekkan gaya hidup Kristus. Mereka sebetulnya sudah kami bawa untuk mengenal Tuhan melalui sikap kami. Mungkin mereka bisa diselamatkan melalui sikap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Untuk kami memiliki attitude, untuk kami memiliki sikap yang baik dan benar. Sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Ampuni untuk setiap kegagalan-kegagalan kami di masa yang lalu. Tapi biarlah mulai saat ini dari tempat ini Tuhan, kami mempunyai komitmen yang baru. Kami mau diubahkan, kami mau disempurnakan. Kami memiliki sikap yang baik. Sebagai murid Kristus yang meneladani sikapnya Kristus. Sehingga ketika kami, Engkau panggil pulang, Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan.
Biar kita sama-sama membuat komitmen yang baru, bahwa kita mau semakin serupa dengan Tuhan. Kita mau merubah sikap kita. Setiap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sama-sama beri kemuliaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di siang hari ini yang mengingatkan, yang menegur, yang menasihati kami untuk kami memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik terhadap pasangan kami, terhadap pimpinan kami, bahkan dengan orang-orang sekitar kami, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terus Tuhan, bawa kami semakin serupa dengan Engkau. Kami sadar kami gak mampu tanpa Engkau. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang terus memampukan kami, yang akan bekerja secara supranatural sehingga kami semakin lebih baik hari demi hari. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Sri Mulyani yang sudah menjadi saluran berkat di tempat ini. Kami percaya di dalam pemakaian dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, Pak Frankie. Kami percaya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang takut Tuhan, yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan terus ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.